Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Padahal saya rendahkan ini tepukannya karena mengingat di depan saya ada seorang ibu. Bunda Maria, Bunda Mary. Mother Mary bilang Bunda ya. Namanya Mary SAG ya, sarjana agak gimana? Sarjana alam gaib. Sarjana alam gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Mary. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sobat era sekalian, ya Bunda Mary mau pulang ke Lampung, tapi dia bilang bisa nggak datang ke sini dulu ya, karena ada satu urusan yang harus diselesaikan. Jadi beliau ini bolak-balik Lampung Jakarta nggak ada capeknya, sama seperti Rizal Fadila tadi, bolak-balik Bandung Jakarta nggak ada capeknya. Nah maksudnya adalah mau mengklarifikasi. Tapi kalau boleh tahu, ya. Bunda hubungannya sama Egy Sujana apa? Oh, sangat dekat sebagai sahabat yang sudah seperti abang sendiri. Karena kan Bang Egy Sujana adalah presiden TPUA. Saya TPUA dari Lampung. Ya. Jadi kemarin kan ada gimana? Oke. Ya, terus. Ya, karena kemarin ada tayangan di podcastnya Coko TV. Nggak, maksudnya gini, kalau abang ya kan, tetapi abang Bunda TPUA juga? Ya, dari Lampung. Oh, TPUA Lampung ya. Oke. TPUA Lampung ya. Oke, silakan Bun. Ya, jadi kemarin itu ada tayangan dari Cokro TV. Oke. Itu ada Bang Ade Armando. Ya. Jadi kalau ingat Bang Ade Armando ini sebenarnya saya ingat peristiwa di depan DPR RI dulu ya. Jangan ingat lagi. Iya, jadi di situ Ade Armando bersama dua orang Gen Z perempuan ya. Ada statement-statement yang saya dapat kiriman dari Bang Egy Sujana, Bunda tolong ini untuk diklarifikasi. Ada bahasa-bahasa yang mengatakan bahwa Bang Egy cuci tangan. Kemudian ada orang TPUA yang menuduh Bang Egy adalah pengkhianat TPUA. Nah itu maka saya datang ke Bang Refli untuk mengklarifikasi bahasa-bahasa dari dua orang anak muda ya. Dan Bang Ade Armando. Begitu Bang Refli. Jadi kita itu tidak bisa menampilkan tayangan keseluruhannya karena kan copyright juga. Oke, tapi kita coba ulangi Bun ya. Apa yang dikatakan paling tidak melalui cuplikan yang tadi sudah ditayangkan, tapi kan Bunda belum nonton. Coba kita ulangi cuplikan tersebut, silakan. Mereka lah yang pertama kali melaporkan Pak Jokowi ijazahnya palsu ke polisi. Jadi kalau sekarang dia bilang saya nggak ikut loh. Jadi kayak cuci tangan gitu. Karena kan dia katanya sakit kan Bang, yang dia 2 bulan Malaysia ya. Nah itu sebenarnya orang-orang pada nunggu nih gimana nih Pak Egy, karena kan istilahnya orang melihat dia penggeraknya, apa ya untuk melaporkan yang pertama kali pencetusnya dia kok, tapi tiba-tiba ngomong kayak gini. Bahkan Pak Egy ini katanya keluar ruangan karena di dalam ruangan itu lagi bukan interogasi sih, semacam ditanyain soal pencemaran nama baik yang dilakukan Pak Roy sama Pak Rismon kan, karena dia ngerasa nggak terlibat katanya, jadi dia keluar tuh dari ruangan itu. Gue berdua wawancarain tuh si Roy sama Rismon gitu. Jadi mereka lah yang pertama kali melaporkan Pak Jokowi ijazahnya palsu ke polisi. Jadi udah berulang, UGM udah bilang asli. Bareskrim bilang asli. Siapa lagi yang ngomong? Itu udah asli masih juga. Nah karena itulah si Pak Jokowi rupanya menganggap bahwa ya udahlah supaya orang berhenti nih memfitnah saya bawa ke pengadilan, saya bawa ke polisi. Ini menjadi kenapa saya bilang itu yang paling penting, paling serius, karena kalau terbukti itu memang pencemaran nama baik, terbukti bahwa Roy, Rismon, Egy, Iva itu semua fitnah. Menurut kalian apa akibatnya? Penjara. Bisa kena penjara. Dan itu bisa 6 tahun atau berapa gitu. Ya, sobat sekalian, dangkal sekali cara berpikirnya. Jadi nggak apa-apa, biar kita fair.
ini bukan wawancara ya, tetapi ini ingin kita klarifikasi. Silakan, ini bagian Bunda dulu untuk mengklarifikasi apa yang ingin diklarifikasi secara faktual. Ya, tidak perlu menyebutkan yang lain dulu Bun, tapi faktualnya apa yang ingin Bunda sampaikan. Silakan. Di dalam podcast Ade Armando itu kan ada bahasa bahwa Bang Egy cuci tangan, kemudian mangkir. Ini saya ingin katakan, jadi kita kalau bicara itu jangan asal bicara aja. Kalau dibilang cuci tangan atau mangkir, nggak mungkin Bang Egy datang di Polda untuk memenuhi panggilan klarifikasi. Itu pertama. Yang kedua, kalau dibilang mangkir ataupun cuci tangan, tidak mungkin Bang Egy Sujana hadir di gelar perkara khusus kemarin di Mabes Polri. Ya, seperti itu. Kalau di Mabes Polri kemarin ketika gelar perkara khusus, Bang Egy keluar. Beliau walk out karena memang Bang Egy maunya sebagai Presiden TPUA yang melaporkan Pak Jokowi itu. Ya, ini kan objek persoalan ini adalah ijazah. Ijazahnya tidak dihadirkan ketika gelar perkara khusus kemarin. Tapi saya klarifikasi, Bang Egy sempat keluar atau nggak jadi? Karena katanya nggak jadi ikut. Oh, tetap keluar dia. Tetap ikut gelar perkara khusus. Nggak, maksudnya waktu gelar perkara khusus sempat walk out atau nggak sempat? Ya, itu fakta. Soalnya saya dengar ditahan dia biar nggak ini tanggung gitu atau gimana? Ya, jadi berbarengan waktunya beliau mau walk out ya. Nah, kemudian itu memang akan di stop karena sudah waktunya mau sholat duhur kan. Oh, dan itu sudah berhenti setelah itu sudah berhenti. Oke, lalu apa lagi Bun? Ya, itu yang pertama. Jadi saya pengen katakan dengan Bang Ade Armando dan teman-teman Gen Z-nya dalam podcast itu bahwa tidak benar Bang Egy mangkir ataupun dia katakanlah yang bahasanya tadi itu yang paling tak nyaman kita dengar adalah berkhianat kepada TPUA. Berkhianatnya di mana? Sampai hari ini kita masih konsolidasi sesama teman-teman dari TPUA. Ada ya di bagian lain ya berkhianat. Tadi nggak dengar saya tadi. Ada. Oh, ada ya tadi ya? Ada. Oke, silakan. Ya, dia mau cuci tangan katanya itu. Oke. Iya, silakan. mau cuci tangan gitu. Jadi kan bahasa-bahasa beginilah yang menyerang individu yang sebenarnya kalau Bang Egy kemarin 2 bulan terakhir memang beliau kan lagi sakit dan itu ada bukti rekam medisnya, beliau dioperasi di Malaysia, ada buktinya. Gitu, makanya bulan terakhir ini beliau tidak banyak berstatement atau keluar di media. Bukan berarti mangkir, memang sakit. Gitu Bang Refli. Oke, apalagi Bun? Banyak Bun. Nanti saya tambahin. Jadi ini posisinya bukan saya nanyain beliau, tapi kita sama-sama klarifikasi. Saya sebagai orang yang mengetahui informasi itu juga, saya wajib untuk mengatakan itu ya. Oke, silakan. Jadi kemarin kami ada rapat koordinasi teman-teman bersama tokoh ormas ya dalam menyikapi di mana ada 12 orang teman-teman kita yang hari ini naik ke penyidikan. Karena apa? Karena kita sebenarnya kawan-kawan ini kalau seandainya Pak Jokowi memperlihatkan ini ijazah saya, silakan untuk diteliti forensik, silakan, no problem. Tapi sampai hari ini semenjak kasus Gus Nur dan Bambang Tri di persidangan itu ijazah tidak dihadirkan. Sampai kami kemarin ke Jogja, ke Solo, itu kita ke Jogja ke UGM ijazahnya tak ada. Silakan tanyakan dengan yang bersangkutan. Kami susul ke Solo. Di Solo pun 3 orang perwakilan menanyakan mana ijazahnya. Itu tidak juga dihadirkan ijazahnya. Tapi kata Pak Jokowi sebelum kami hadir ada 10 wartawan yang diperbolehkan masuk, diperlihatkan ijazahnya kepada 10 wartawan. Namun berita dari wartawan yang masuk itu pun ijazah itu tidak boleh difoto. Nah, yang terakhir sampai digelar perkara khusus kemarin. Sebagai objek yang dipersoalkan itu adalah ijazah. Ijazahnya itu pun tidak dihadirkan di gelar perkara khusus kemarin. Jadi teman-teman kita yang hari ini naik ke penyidikan, semuanya termasuk kami juga tidak terima ketika ijazah itu tidak dihadirkan, kok tiba-tiba kawan-kawan yang dilaporkan oleh Pak Jokowi itu sudah naik ke penyidikan. Nah, terkait dengan Bang Egy Sujana yang dikatakan oleh Ade Armando dan 2 orang Gen Z tadi itu bilang bahwa mangkir itu kita tidak terima ketika dibilang mangkir cuci tangan. Yang jelas kami berharap bahwa ayolah agar selesai persoalan ini ya, kalau bisa nih Pak Prabowo turun tangan lah. Ya. Nanti Bunda barangkali mau menyampaikan lain atau saya akan tanya, tapi untuk klarifikasi Egy Sujana ini akan saya tambahin boleh. Biar jelas.
Jadi sobat RH sekalian ya, pertama-tama kita mengucapkan selamat kepada Ade Armando sudah diangkat jadi komisaris ya kan. PLN apa gitu, lumayan tuh Bun ya. Akhirnya kan finally K1. Yang kedua adalah ini dengan segala respect buat Ade Armando ya. Kalau memberikan pelajaran kepada generasi muda itu yang benar, yang kafa, yang jelas. Karena tadi menurut saya nggak jelas ya kan. Bahkan cenderung menyampaikan sesuatu yang tidak korek. Ya. Rasanya sependek pengetahuan saya nggak pernah itu UGM mengatakan bahwa Rismon, Tifa itu fitnah, itu nggak pernah. Iya, nggak pernah. Yang dia katakan adalah mereka meyakini. Menurut Ova Emilia bahwa ijazah itu asli. Ya. Jadi itu yang mereka katakan ya kan. Lalu Andi Sandi sebagai juru bicara juga mengatakan mengatakan bahwa Jokowi memang mahasiswa UGM kan begitu. Jadi mereka tidak pernah menyerang, tetapi hanya mengatakan bahwa ijazahnya itu memang mereka meyakini asli, memang ijazah yang dikeluarkan UGM, dan yang kedua memang mahasiswa UGM kan begitu. Itu satu pernyataan. Kemudian terkait dengan pencemaran nama baik, konsekuensinya apa? Penjara. Kok mudah sekali mengajarkan pada generasi muda langsung lompat begitu sejar gitu kan, tanpa punya ilmu yang cukup, ya kan? Karena kalau kita lihat ya, namanya pencemaran nama baik diatur di pasal 310 KUHP 311. Itu kalau seandainya itu bisa dimaafkan kalau seandainya itu untuk kepentingan publik dan dengan itikat baik. Dia nggak baca, dia nggak ngerti pastinya. Pencemaran nama baik, wah bisa di satu hal. Yang kedua, kalau pencemaran nama baik yang sifatnya lisan, disampaikan secara lisan gitu ya, itu ancaman hukumnya cuma 9 bulan. Memang kalau pakai elektronik, ya kan, menjadi 4 tahun. Tapi jangan lupa tidak berlaku untuk pejabat publik, ya kan. Jadi Jokowi ini selain ijazah yang dipersoalkan adalah ijazah saat dia menjabat pada jabatan publik, juga sekarang masih menjadi pejabat publik, yaitu sebagai Dewan Penasihat Danantara. Jadi kalau mengajarkan kepada mahasiswa itu harus kafah. Jangan lompat. Perkara kemudian praktiknya berbeda itu soal lain. Karena kita sebagai dosen sering sekali kan kita jelaskan semuanya, tetapi prakteknya disimpangi, itu namanya das sein, ya, tidak sesuai dengan das sollen. Itu satu ya, buat Ade Armando. Biar kedua, Egy Sujana itu tidak pernah mangkir, dia memang sakit. Nah, dia ya saking pengen klarifikasinya sebelum beroperasi, Egy Sujana itu pernah berkirim surat ke RH Channel ke saya. Tanggal 23 Mei 2025, sehari setelah pengumuman Bareskrim Mabes Polri. Karena dia merasa dalam tanda kutip nggak fair Dirtipidum ketika menyebut dia 2 kali dipanggil tapi mangkir. Yang terjadi adalah dia tulis begini, nota protes terbuka, saya bacakan lagi ya, Ade Armando ya. Saya kirimkan dulu biar bisa bisa ditampilkan. Jadi nggak semua saya bacakan. Saya sudah saya bacakan secara lengkap di tayangan khusus ya. Tayangan tersendiri. Jadi judulnya adalah nota protes terbuka. Presiden TPUA Profesor Dr. Haji Egy Sujana. Jangan lupa Egy itu EGGI ya, jangan pakai EGAI. MSc. Saya kini sedang menjalani pengobatan. Dia menyebutkan nama penyakitnya di sini dan itu terbuka. Jadi saya terpaksa menyebutkan juga karena dia katakan sendiri nih, bunda yang jadi saksi ya. Karena ini nota saya kini sedang menjalani pengobatan kanker usus di luar negeri. Namun kendala kesehatan ini tidak menghalangi saya untuk tetap menyuarakan suara nurani dan kebenaran hukum yang saat ini yang tengah dihianati. Pada tanggal 9 Desember 2024, TPUA secara resmi telah melaporkan dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kepada pihak kepolisian. Sayangnya hingga hari ini laporan tersebut tidak ditindaklanjuti secara hukum. Tidak ada peningkatan status ke tahap penyelidikan. Jangan lupa, mereka mengatakan penyelidikan, tetapi undangannya ke undangan klarifikasi doang gitu ya. Dan yang dicatat tuh bukan laporan polisi, bukan LP, tapi laporan informasi. Itu gradingnya di bawah, bukan pelapor tapi pendumas. Jadi itu ya.
Tidak ada peningkatan status ke tahap penyelidikan apalagi penyidikan. Tidak ada pemanggilan saksi-saksi fakta maupun permintaan keterangan dari para ahli. Ini adalah bentuk nyata buying time, menunda proses hukum dengan harapan publik akan melupakan kebenaran yang tengah diperjuangkan. Jadi siapa bilang ya? Jadi Egy Sujana jelas dia sakit. Itu dua ya. Yang ketiga, saya mendapatkan dari Roy Suryo sendiri. Memang Egy Sujana mau work out ya. Karena ijazah asli tidak dihadirkan. Buat apa? Yes. Kalau misalnya gelar perkara khusus tapi objek yang dipermasalahkan tidak hadir, itu kan namanya cuma omong-omong doang, kira-kira begitu. Ini Ade Armando nggak paham jangan-jangan ya. Nah, tetapi ya kan, saat itu sudah mau berakhir. Ya. Nah, ditahanlah Egy Sujana ini dan akhirnya ketika dia keluar, atau saya tidak tahu apakah berbarengan atau tidak, intinya adalah keinginan dia keluar tuh hampir berbarengan dengan waktu yang sudah berakhir, ya sholat. Dan ternyata setelahnya nggak ada lagi. Ada sesi berikutnya yang backdoor di belakang sesi pintu. Kedua mestinya menghadirkan para ahli. Ya, jadi sesi kedua tidak ada lagi. Nggak, sesi kedua itu hanya diikuti oleh ke DPR, Komnas HAM, dan konon katanya UGM pun ada di situ. Tapi enggak. Nah, jadi begitu ya, Ade Armando ya. Tapi by the way, selamat ya atas komisarisnya. Saya lihat udah dapat semua nih yang suka membela-bela ini udah dapat semua ya. Gitu. Jadi ada Manik sudah dapat ya kan. Kemudian Sylvester sudah dapat. Nggak tahu kalau si ini dapat juga nggak ya? Si Azwan, Andi Azwan kelihatannya bahkan sudah duluan jangan-jangan ya, atau nggak belum nih? Nanti kita, tapi tenang, mungkin dapat juga. Nah, nah karena itulah menurut saya, tapi saya senang sama Ade Armando ini, karena kalau dia berhadapan dengan kita, kalau dia salah dia ngaku salah, tapi di belakang terus dia. Jadi ayo Ade Armando ya debat sama saya sekali-sekali ya soal ijazah palsu ini ya. Nah, jadi orang ya, kalau kita bicara tentang hukum, ini ada dua. Ada laporan ya tindak pidana dan laporan pencemaran nama baik. Itu yang harus diselesaikan dulu, itu laporan pencemaran nama baiknya. Ya. Kalau laporan ini harus di stop. Nggak percaya? Coba lihat pasal 10 Undang-Undang tentang Pelayanan Publik. Ya kan? Pasal 10 Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang nomor 31 tahun 2014. Oke, saya bukakan. Jadi biar belajarnya itu benar. Ya, jadi jangan sampai kemudian mengajarkan kepada anak-anak Gen Z yang nggak ngerti apa-apa, penjara. Nggak paham dia tapi gitu ya. Saya mengajarkan yang benar ya, saudara Ade Armando yang terhormat ya. Satu lagi Bang, ada di podcastnya itu Bang. Dibilang bahwa katanya polisi sudah bilang bahwa ijazahnya asli. Bareskrim asli. Itu nanti saya akan garis bawah ya, ya. Nah, jadi sobat dan sekalian, pasal 10 Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban itu mengatakan demikian. Ayat 1, saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikat baik. Jadi siapa bilang Egy Sujana tidak dengan itikat baik? Dia datang. Dia sakit dia bilang, ya kan? Anaknya diutus. Stafnya atau anggotanya diutus. Struktur TPU-nya diutus. Itu menunjukkan niat baik. Kalau tidak niat baik itu lapor, ngilang, itu tidak niat baik. Itu ada suatu masa ada gubernur, ya kan? Dinyatakan OTT tapi orangnya nggak ada. Dia mengajukan pra peradilan, hakim terima, harusnya kan nggak diterima kan. Oke. Nah, ayat 2, dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikan, akan saja nggak boleh, bayangkan. Tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Itu yang kata Pak Taufik, Bareskrim itu bukan cabang dari kekuasaan Mahkamah Agung. UGM bukan cabang dari kekuasaan Mahkamah Agung. Yang bisa mengatakan ijazah itu asli atau palsu
adalah pengadilan dan itu harus inkrah. Karena itulah kalau ada laporan pencemaran nama baik, selesaikan ini dulu sampai inkrah, bro. Jadi kalau seandainya tidak ada putusan yang mengatakan ijazah ini asli atau palsu, maka tidak boleh ada orang yang dihukum karena dianggap melakukan pencemaran nama baik. Itu kalau ada pasal lain itu ngarang pasalnya itu. Bro, udah debat saya aja sama saya aja kalau begitu ya. Cuma susah, orang-orang ini kadang-kadang nggak mau dikasih tahu, ya kan? Bayangkan undang-undang perlindungan saksi dan korban itu undang-undang, bukan hanya peraturan Kapolri dan lain sebagainya. Ada juga Perma nomor 1 1959. Kalau ada sengketa perdata, maka diselesaikan dulu perdatanya sebenarnya. Oke. Tiba-tiba perdatanya nggak mau diselesaikan, tiba-tiba Solo mengatakan udahlah, ya kan? Gitu. Jadi begitu ya, Bro Ade Armando ya. Tapi saya senang tuh Anda kalau kita jelaskan dan make sense, Anda mau dengarkan ya. Tapi di belakang ngomong lagi nggak apa-apa. He is doing his job, kan saya katakan. Dia sudah mengerjakan tugasnya kan. Dan awardnya kan sudah sebagai komisaris kan. Gitu. Kalau nggak bela nanti dibilang, wah enak banget nggak berkeringat tapi dapat award ya kan, dapat penghargaan, begitu ya. Oke, Bunda ada yang mau ditambahkan? Ada. Oke, silakan. Jadi kan ada satu lagi tuh bahasa dari anak Gen Z itu bersama Ade Armando. Bilangnya bahwa dia lihat satu video katanya bahwa ada orang TPUA sendiri yang berkata bahwa Bang Egy mana ini? Bang Egy kok berkhianat dengan TPUA? Saya ingin katakan, kalau ada yang bilang Bang Egy berkhianat dengan TPUA, itu jelas bukan orang TPUA. Karena kami tahu persis bagaimana hari ini pun Bang Egy ini sedang ada di luar negeri untuk mengantarkan surat amnesti internasional. Nah, kan kalau Bang Egy berkhianat kepada TPUA, tidak mungkin hari ini beliau masih melakukan sesuatu untuk mempertahankan kebenaran apa yang sudah diyakininya. Seperti itu, Bang Refli. Jadi tolonglah jangan kita membuat statement yang sebenarnya hanya tahunya sepotong-sepotong, akhirnya nanti juga itu bisa menjadi fitnah. Seperti itu, Bang Ade Armando. Jadi ya, mengenai TPUA dan lain sebagainya, sepanjang atau sebanyak saya tahu, biasalah yang namanya dinamika itu, ya kan? Barangkali, tetapi kalau cuma dengar potongan video bisa jadi ada barangkali kan namanya dinamika organisasi, lagi capek, lagi kesel, lagi apa, tiba-tiba divideokan, kan bisa aja. Tapi kalau secara insan ilmiah nggak boleh menilai dari potongan video itu saja, the whole-nya apa, ya kan? Kalau mau menilai Refli Harun misalnya, ya coba lihat, baca podcast saya, pendapat saya, kan begitu. Dari sana akan terlihat. Saya memang tidak pro Jokowi, saya harus katakan. Tapi bukan berarti saya mengkritik itu membabi buta karena benci nggak karu-karuan, enggak. Selalu didasarkan ada fakta dan data, termasuk soal ijazah palsu ini kan. Karena dalam hal ijazah palsu, Roy Suryo mengajarkan pada anak-anak hanya percaya pada omongan, yaitu omongan Bareskrim dan omongan UGM. Itu pun dibantah. Omongan UGM dibantah oleh mantan rektornya Sofyan Effendi. Omongan Bareskrim banyak yang bantah, termasuk oleh para ahli. Lalu apa yang harus dilakukan? Kalau kita insan akademik dan Ade Armando juga dosen sesungguhnya, mencari kebenaran itu tidak boleh hanya berdasarkan omongan orang. Makanya saya katakan, kalau ijazah itu ijazah Bunda Mary aja, saya percaya sama UGM dan Bareskrim. Tapi ini ijazah Jokowi, kita bicara teori relasi kekuasaan, teori hegemoni. Yang namanya Bareskrim dan UGM dalam relasi dengan Jokowi bisa jadi dia terhegemoni, ya kan? Karena dia mantan presiden yang mengangkat Kapolri, yang mengangkat rektor UGM, kan rektor UGM yang mengangkat presiden melalui Pratikno kan, dan Pratikno lalu didelegasikan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Itu kan mudah sekali kita lihat relasinya. Masa Ade Armando nggak paham soal-soal seperti ini? Jangan simpanlah informasi itu. Apalagi tuh di dalam podcast itu kan sentil-sentil. Oh ini rombongannya anak abah mana? Nggak ada hubungannya. Iya. Roy Suryo, Tifauzatia Suma, kemudian siapa lagi? Si Rismon Syanifa. Itu nggak ada, bukan tim sukses. Dikenal aja nggak Rismon sebelumnya.
Jadi nggak ada kaitannya. Kalau ada yang pernah jadi tim sukses, ya apa bedanya? Ya. Kan Anda juga pernah jadi tim sukses. Buktinya banyak orang-orang Cokro TV yang bedol desa dan kemudian lebih mendukung Ganjar kan? Dan kemudian Cokro TV ditinggalkan beramai-ramai kan begitu. Cuma Ade yang stay di sana kan begitu. Karena Ade sudah masuk PSI masalahnya. Karena itu harus stay. Itu masuk PSI ya, Ade Armando. Kan dia kan caleg PSI. Oh iya, baru tahu. Loh baru tahu dia caleg PSI untuk Jakarta sini. Itu. Memang juga aneh. Tapi nggak tahu dia pengurus partai apa enggak. Dulu nggak boleh pengurus partai politik itu jadi komisaris BUMN. Nanti saya akan lihat lagi aturan terbarunya. Begitu bro ya. Beliau ini ahli komunikasi massa. Oh gitu. Tapi kadang-kadang menyampaikan informasi itu nggak akurat. Ahli komunikasi massa. Ya. Walaupun pernah diparut sama massa ya kemarin di DPR ya. Itu lain, itu nggak boleh kita. Okay. Tapi maksud saya kritik substansinya kan. Ya. Walaupun ahli komunikasi massa, sering dia menyampaikan hal-hal yang dia sendiri nggak paham. Karena komunikasi massa itu kan skill. Tapi kan ilmunya kan Anda mau ngomong apa? Mau ngomong hukumnya, mau ngomong apanya? Seorang jurnalis itu kadang-kadang nggak perlu belajar jurnalistik di perguruan tinggi. Bahkan kadang-kadang ahli itu hukum, ahli teknik apa-apa malah lebih bagus jadi jurnalis karena dia punya spesialisasi jadinya. Gitu ya. Banyak itu wartawan Kompas dari ITB itu bahkan bukan tamatan jurnalistik gitu. Oke, begitu ya Ade Armando. Silakan Bun. Ada lagi mau ditambahkan? Silakan Ya, bebas. nggak ada sih Bang Repli. Ya. Pada prinsipnya kan kalau kita ini yang penting kami berharap ya Pak Jokowi kan seorang negarawan mantan Presiden Republik Indonesia ya. Sebenarnya hal yang simpel yang bisa dilakukan oleh Bapak ketika ini kan sudah lama Bang Repli semenjak dari 2002 ya. Gitu. Seharusnya Pak Jokowi stoplah semua kegaduhan ini dengan memperlihatkan ijazahnya. Itu yang susah. Nah, kenapa susah? Karena nggak ada kan yang hal asli. Hal Sederhana yang kan? Karena nggak ada yang simple. aslinya kan gitu. For you simple, tapi for Pak Jokowi tidak simple gitu. Nah, itu persoalannya. Makanya ini nggak akan selesai. Apalagi hari ini ada keterangan dari rektor mantan. Coba tanya sama Ade Armando, berani nggak Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya? Kan yang sokol katanya ijazah asli. Ya. Gitu. Kemudian tadi ada statement bahwa katanya polisi juga sudah bilang ini ijazahnya asli. Sementara di gelar perkara khusus kemarin aja keputusannya dari Mabes Polri juga belum ada. Kita tunggu ini identik, tidak identik, asli atau apa. Ya, itu pun sebenarnya salah. Jadi kalau kita baca Perkap nomor 10 tahun 2009 ya, mudah-mudahan saya tidak keliru, itu yang namanya uji laboratorium forensik itu harus di tahap akhir. Jadi sudah tahap penyidikan di mana sudah ada tersangkanya dan lain sebagainya. Ini tahap depan. Makanya aneh sebenarnya, kelihatan betul bahwa yang dilakukan oleh Dirtipidum atau Diktipidum itu tidak sesuai dengan prosedur dan sepertinya mau melindungi pihak tertentu kan begitu. Ya. Jadi sekali lagi bahwa the main object ya for this case ini adalah ijazahnya itu yang analog itu dan itu tidak pernah mau berani dihadirkan. Ya. Kan begitu. Jadi Bang Egy, kita menyikapi ini semua selaku saya juga ada di TPO Lampung, saya juga ada di beberapa ormas. Kami sudah konsolidasi antar ormas untuk merancang melakukan katakanlah satu nanti ketika 12 orang teman ini masih dipaksakan untuk dinaikkan kasusnya, maka kita kasusnya sudah dinaikkan tetapi apakah mereka jadi tersangka atau tidak? Belum ya. Ya. Kalau dijadikan tersangka sementara hari ini ijazah itu tidak pernah dihadirkan, maka kemungkinan besar kami akan ramai-ramai datang ke Pak Prabowo untuk meminta keadilan terhadap 12 orang yang nanti kalau dijadikan tersangka gitu. Kita minta Pak Prabowo ataupun DPR RI untuk mendesak ataupun seperti kata mantan pejabat Bareskrim ya, Susnodo Aji kan. Yeah. Nah, beliau seharusnya kan mengatakan mestinya itu ijazah disita. Yeah. Nah, tapi kan tidak dilakukan oleh Mabes Polri. Yeah. Jadi kan ini
kami akan menuntut keadilan ini, menuntut untuk mendapatkan perlakuan di mata hukum, karena Pak Jokowi walaupun beliau mantan presiden, ini kita ada kesamaan di dalam hukum. Siapapun itu tidak bisa dibeda-bedakan. Jangan hukum ini tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kami minta kepada DPR RI atau mungkin Pak Prabowo untuk instruksikan kepada Bapak Kapolri supaya ayo ijazah Pak Jokowi untuk segera disita, ditahan. Oke, Bun. Ya. Ini saya bacakan ya, biar adik Armando juga tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Dirtipidum atau Ditipidum itu melanggar peraturan Kapolri mengenai tata cara uji lapor atau laboratorium forensik. Jadi ya, ada syaratnya untuk menguji lapor itu. Salah satu syaratnya adalah kasusnya sudah harus naik tahap penyidikan. Jadi nggak ada yang namanya kesimpulan prematur begitu harusnya. Ya, saya bacakan di pasal 79 dulu ya. Pasal 79 itu bunyinya begini. Pemeriksaan barang bukti dokumen, maksudnya yang tadi ijazah ya, dilaksanakan di lapor Polri dan atau TKP, tempat kejadian perkara. Oke. Kemudian pasal 80 ayat 1, pemeriksaan barang bukti dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 tadi wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut. Wajib. A. Permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala pimpinan instansi. Oke lah, bisa ada permintaan dari Baraskrim atau dari Ditipidum kepada lapor, bisa itu diminta. Laporan polisi, mana laporan polisinya? Kagak ada. Yang ada kan baru laporan Dumas, laporan informasi, nggak ada syaratnya. C. BAP saksi, garis miring tersangka atau laporan kemajuan, kagak ada. Berita acara pemeriksaan saksi dan garis miring tersangka. Kemudian D. BA, berita acara pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti, nggak ada juga. Kemudian autentikasi dokumen pembanding, nggak ada juga. Jadi Bro Ade ya adalah nanti kalau Anda mau datang ke saya, nanti saya ajarin untuk hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena kita kan tidak hanya mempodcast, tapi kita juga mempelajari. Karena saya orang hukum, ini ada kasus, kita pelajari. Ternyata nggak boleh yang namanya ada lapor duluan di depan. Karena kalau ada lapor duluan di depan, itu kan lama-lama nanti lapor itu bisa menjadi institusi clearing house. Sama seperti Sambo membunuh Brigadir Joshua, kemudian di judisium apa-apa di ini kan balik tiba-tiba selesai katanya caw. Untung ada Kamarudin Simanjuntak, ya kan, yang tidak mempercayai begitu saja, dan kemudian ada saudara perempuan atau bibi dari Joshua yang kemudian nyuri-nyuri dia potret, dia buka baju Joshua yang sudah berpakaian lengkap itu, lalu kemudian dipotret-potretin sama dia, dan ternyata benar otopsi dan lain sebagainya itu nggak karu-karuan. Jadi siapa bilang Bareskrim atau polisi tidak menjadi pusat hoax? Kadang-kadang hoax justru berasal dari sana kan, gitu. Tapi kita sih tidak ingin menghina ya atau mendiskreditkan, tapi mengungkapkan fakta saja. Belum lagi ini pemeriksaan barang bukti dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 tadi wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut. Bayangkan, dokumen bukti yang dikirimkan adalah dokumen asli, bukan merupakan tindasan karbon, fax atau fotokopi. Bayangkan, di Polda Metro cuma fotokopi. Iya, fotokopi. Ijazah doang yang mereka dapatkan. Kok bisa menersangkakan orang dengan fotokopi ijazah doang, ya kan? Karena B, dokumen bukti dilengkapi dengan dokumen pembanding collected dan requested yang valid. Kan dia bilang, kami sudah bandingkan dengan 3 dokumen pembanding valid, tapi nggak disebutkan dokumen pembandingnya itu sudah divalidasi atau enggak, kan gitu ya. C, dokumen bukti berupa fotokopi hanya dapat diperiksa apabila tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah dokumen bukti merupakan fotokopi dari dokumen pembanding. Paham kan maksudnya? Ini ya kan? Iya. Ini dokumen asli, ya kan? Ya kan? Dokumen bukti merupakan fotokopi dari dokumen pembanding. Jadi ada dokumen pembandingnya. Nah, untuk mengetahui apakah itu adalah fotokopi dari dokumen pembandingnya saja. Karena kalau dokumen pembanding kadang-kadang kita tidak mendapatkan yang aslinya kan, tapi bisa fotokopinya. Oke. Jadi bahwa dokumen bukti merupakan fotokopi dari dokumen pembanding. Jadi fotokopi dari dokumen pembanding.
Untuk pemeriksaan fisik dokumen antara lain penghapusan, perubahan, penambahan, penyisipan atau ketidakwajaran lainnya cukup dikirim dokumen buktinya saja. Oke. Jadi tidak boleh ada fotokopi maksudnya kalau kita bicara soal ketidakwajaran dan lain sebagainya. Nah, harus yang asli. Harus yang asli. Seluruh dokumen dikumpulkan dalam satu amplop, tidak boleh dilipat, dibungkus, diikat, dilak, disegel dan segera dikirim ke Lab 4 Polri. Itu konon katanya ijazahnya itu dilipat. Pakai map kertas biasa. Ya. Jadi sobat era sekalian, ya sekali lagi untuk Ade Armando, ya bolehlah membela Pak Jokowi, tetapi harus jelas, jernih melihat bagaimana, kan Anda kan sebagai peneliti, masa peneliti percaya pada hal yang formal saja, ya kan? Peneliti itu harus percaya pada hasil-hasil penelitian yang valid. Nah, salah satu penelitian yang valid itu, Bun, saya tunjukkan adalah yang bisa kasat mata itu adalah yang namanya face recognition. Bagaimana kita mengenali foto. Kalau kita bandingkan foto wisuda, foto ijazah sama foto Jokowi presiden kan beda. Foto wisuda itu kan lancip hidungnya kan, rada cakep kumisan gitu kan. Yes. Kok masa itu aja kita nolak? Ya biasanya orang-orang yang mau membela itu nggak mau mengetahui yang begini-begini. Taunya yang wah UGM sudah bukti, Baris Krim sudah ini, iya kan? Iya. Nah yang kedua, kita tinggal lihat pakai belangko. Kalau dia belangkonya sama, pasti letak hurufnya sama. Ini kalau belangkonya beda, letak hurufnya bisa beda. Dan ternyata benar. Khusus ijazah Jokowi, letak hurufnya itu berbeda dibandingkan 3 ijazah lain. Kan itu kan kasat mata, bro Ade Armando, ya kan? Banyak sekali kita bilang Ade Armando sama batuk saya. Nah, maksud saya kita sama-sama belajar lah. Saya tidak pandai juga. Tapi jangan sampai kemudian hanya karena ingin membela, jiwa akademik Anda dihilangkan sama sekali. Kalau seorang akademik mencari kebenaran itu enggak kebenaran formil, kebenaran material. Kalau orang hukum kayak saya sering sekali berlindung di balik kebenaran formil. Itu sama dengan kasus perdata dan pidana. Kasus pidana sedapat mungkin mencari kebenaran material. Tapi dalam kasus perdata kebenaran formil yang didahulukan. Kalau saya misalnya punya utang kepada Bunda, Bunda menggugat saya di pengadilan, sepanjang Bunda tidak bisa membuktikan saya punya utang, saya nggak wajib bayar. Padahal kita tahu punya utang sebenarnya. Kan begitu. Tetapi hakim mengatakan, Pak ini benar Pak punya. Iya, tapi buktinya mana? Beda kalau pidana. Pidana ada yang namanya keyakinan hakim. Selain ada bukti, ada keyakinan hakim. Jadi nggak boleh sembarangan, ya kan? Di dalam memutuskan kasus itu. Makanya kalau dalam kasus perdata, hakim pasif. Dalam kasus pidana, hakimnya aktif. Begitu. Ya pelajaran hukum sedikit lah, Bun. Ya, alhamdulillah. Juga biar untuk Egy Sujana ya. Oke, kita bacakan ya. Kita bacakan. Jadi sekali lagi saudara sekalian, ini bukan podcast seperti biasa, tapi ini adalah gaya Ade Armando tadi, dia bawa keroyokan bertiga. Nah kita berdua, kita berdua menjawabnya gitu ya. Karena bagaimanapun hal-hal yang nggak benar harus kita jawab ya. Oke. Nanti Bunda bisa menjawab ini ya. Maju tak gentar membela yang benar, tetap konsisten Bung Refli Harun. Amin. Amin. Buzzer RP _ termul pasti akan menyerang pribadi dengan fitnah sana sini. Mana ada UGM bilang kalau asli sejak Bambang Tri dan Gus Nur nyata tidak ada penegak hukum yang mampu menghadirkan ijazahnya. Yes. Semoga Dr. Rismond, Dr. Roy Suryo, Dr. Tifa semoga tercatat sebagai pahlawan reformasi administrasi Indonesia. Amin. Luar biasa. Ade Armando Jongos Joko. Saya enggak itu ya. Saya tidak tidak tega membacakan terus. Ade Armando gak bisa bedakan antara benar, salah, nutupin kebohongannya, nutupin kebobrokan Jokowi. Cokro dan Siward itu dari awal memang penjilat, tapi Siward sudah berubah sekarang. Jadi yang saya temukan sobat era sekalian, justru yang tadinya memuja-muja Jokowi itu banyak yang akhirnya tersadar. Ya kan, termasuk beberapa orang dalam Cokro itu. Ya kan, saya ingat yang namanya kanal anak bangsa, siapa namanya? Siapa kanal anak bangsa itu maki-maki saya terus dia, atau orang-orang yang mengkritik Jokowi. Tapi menjelang Pilpres pernah dalam satu forum, ya kan, ketika itu sudah ada ini Rudi Eskamri, benar selama ini Mas Refli benar, saya yang salah. Katanya gajah atau
Kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk lautan nggak tampak. Mas Rafi benar. Jadi dia akhirnya paham sendiri kan, ya udahlah. Banyak orang-orang yang kemudian bertobat ya kan. Nah, Ade Armando ya belum mendapatkan jalan yang lurus ya, masih mendapatkan jalan yang istidrot barangkali, tapi nggak ngerti juga kita ya. Jangan-jangan kita yang diangkat jalan bengkok. Jadi saya tidak mengklaim atau kita tidak mengklaim kita benar ya. It could be possible kita salah, tapi paling tidak kita jujur dan tidak punya motif ekonomi ya menyampaikan sesuatu itu. Oke. Karena kalau punya motif ekonomi ya puja-puji Prabowo dong, ya kan? Kemudian Ibu Tifa, kami perempuan bersamamu. Bukan Egy Sujana yang pengkhianat. Orang terkeji di kasus ini adalah Refli Harun. Berpartisipasi hanya demi AdSense, tidak turun ke lapangan, sok independen padahal cari aman, memanfaatkan teman. Nggak apa-apa lah ya, sudah lah ya. Kita bersabar saja ya. Alhamdulillah dihina ya kan. Sudah dihina dibacakan lagi ya kan. Kemudian oke, apa lagi nih? Ada lagi yang menghina Mas. Masa sampai 2 kali saya bacakan kan? Bang Refli, modenya bagus gini, yang nonton jadi fokus ke tema, nggak sibuk di LC apa? LC. Oke. Kemudian LC itu apa? Light. Oke. Stasiun TV bukan? Oke, nah ini LC itu mungkin kayaknya ini ya. Oke, apa lagi ya? Bukan takut sama Jokowi tapi sudah dibayari Jokowi dan lain sebagainya. Oke, silakan Bun. Ya. Jadi satu hal yang perlu supaya tahu gitu. Mohon maaf saya harus ini supaya nggak ngeganjel ya. Hari ini kan Bang Rismon Syanipar itu melaporkan Pak Jokowi di Solo. Ya. Terkait dengan masalah Pak Kasmujo di Polda DIY. DIY. Ya. Jadi kan memang ada video yang viral waktu itu. Pak Jokowi mengatakan bahwa Kasmujo ini adalah pembimbing akademiknya. Ya. Nah, ternyata setelah Bang Rismon Syanipar langsung ketemu, bertanya kepada Pak Kasmujo bahwa kata Pak Kasmujo itu ada videonya. Nah, makanya kan Bang Rismon berani untuk melaporkan Pak Jokowi bahwa ini adalah pembohongan. Kata Pak Kasmujo, beliau bukan pembimbing skripsinya dan juga bukan pembimbing akademiknya. Nah, ini artinya Pak Jokowi bisa tidak mempertanggungjawabkan bahasa dia? Ada videonya loh. Iya, itu Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi saya, tapi dia adalah pembimbing akademik saya. Loh, ini Pak Kasmujo sendiri ngomong bahwa beliau bukan pembimbing skripsi maupun pembimbing akademiknya. Nah, ini satu. Yang kedua, sampai hari ini Bapak Jokowi belum memperlihatkan atau tidak berani atau apalah bahasanya untuk menghadirkan ijazahnya di depan publik. Kemudian Bang Refli, begini, saya melihat bersama teman-teman Tapol ya, tahanan politik ya, di masa kepemimpinan Bapak Jokowi, ini sepertinya Pak Jokowi adalah pemerintahan yang paling banyak memenjarakan rakyatnya. Ya. Nah, itu kalau tidak salah itu sekitar ada 400 lebih. Kata saya kepada teman-teman, sepertinya kalau kita kumpulkan semua, kalau dengan kasus-kasus 21, 22 Mei 2019 itu banyak sekali yang ditangkapin itu. Mungkin ribuan mungkin ya yang dipenjarakan Pak di masa kepemimpinan Bapak Jokowi. Nah, hari ini Pak Jokowi udah selesai. Ternyata hari ini kita pikirkan ya sudah lah gitu. Ternyata banyak lagi, ini ada 12 orang tokoh, aktivis, akademisi yang dilaporkan. Sepertinya hobi atau bagaimana ya? Jadi ini untuk Ade Armando lagi ya. Ade Armando, bagaimana Anda bisa menjelaskan? Ini kan kita berpikir secara ilmiah akademik ya, dan akal sehat. Bagaimana Anda bisa menjelaskan seorang Jokowi yang mengatakan dengan lantang, saya ingat betul katanya dalam acara di 2017 bahwa Kasmujo adalah dosen pembimbing dia. Tapi di 2025 dia bantah sendiri, memang bukan dosen pembimbing skripsi. Dosen pembimbing skripsi saya itu Profesor Dr. Insinyur Sumitro, ya kan, Ahmad Sumitro kata dia kan, sambil nginget-nginget dia. Tapi lalu Pak Kasmujo pembimbing akademis kata dia. Ternyata Rismon Syanipar membuktikan
dosen pembimbing skripsi tidak, dan pembimbing akademik juga tidak. Dari Pak Kasmujo sendiri. Karena kata Kasmujo dia tuh baru asisten dosen, baru asdos, pangkatnya baru 3B, jadi belum bisa dia membimbing ya, baik membimbing skripsi maupun menjadi pembimbing akademik. Walaupun saya sampaikan informasi, kan nggak boleh menyembunyikan informasi. Dulu pembimbing akademik saya itu dosen yang muda, di bawah 30 tahun. Bisa jadi karena perbandingan antara dosen dan mahasiswa yang jomplang, karena fakultas hukum itu banyak kalau terima satu angkatan itu. Karena yang mau masuk fakultas hukum juga banyak. Bukan karena hebat, karena dianggap muda. Jadi banyak. Jadi setiap angkatan itu bisa 250 orang. Kalau yang masuk sarjana masuk kehutanan, ya barangkali cuma berapa orang saja satu angkatan kan. Jadi dia kelebihan dosen malah kan, bukan kekurangan dosen, sehingga orang seperti Kasmujo tidak boleh melakukan kegiatan pembimbingan akademik. Dan lagian juga berkat Pak Kasmujo di jurusan teknologi kayu, yang katanya nggak ada teknologi kayu itu jurusannya. Iya, betul. Lalu Pak Kasmujo sendiri bukan kayu, dia hasil hutan non kayu. Ya udahlah. Nah, masa kebohongan yang begini kau Ade Armando, bukan kau lah ya, Bang Ade Armando ya, Kang Ade Armando, masa tidak di take ya kan, take it into account, nggak dipertimbangkan sama sekali kan? Gitu. Oke, silakan Bun, lakukan closing statement, wrap up atau closing statement, silakan. Ya, closing statementnya hanya sedikit. Kami berharap untuk menyudahi semua kegaduhan ini, Pak Jokowi, ayo tolong tunjukkan ijazah Bapak di depan publik. Udah itu aja. Oke, ya. Tolong tunjukkan ijazah Anda di hadapan publik. Ya, tentu barangkali dengan press conference. Ya, yang bisa ijazahnya ditampilkan, bisa difoto dengan resolusi tinggi, bisa diuji keasliannya dan lain sebagainya. Kalau memang asli, nggak takut, tidak ada, ya kan? Biarkanlah nanti dua orang yang tadi bersama Ade Armando tertawa ngakak karena asli. Tapi kalau palsu, ya kami juga nggak menuntut apa-apa. Karena yang kita tuntut adalah kebenaran. Dan keadilan. Begitu saja ya. Ya, saudara sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren.